Martial Peak 3643. Kelompok Kaisar Alam memasuki posisi masing-masing sementara para pembudidaya lainnya, di bawah komando Grandmaster Sun, duduk bersila di tengah barisan besar. Ada beberapa ratus dari mereka, tetapi tidak banyak dari mereka yang berkumpul. Setelah semuanya beres, Grandmaster Sun berteriak dengan penuh semangat, mulai formasi. Begitu kata-kata ini diucapkan, kelompok Kaisar Realm mengubah segel tangan mereka dan mengedarkan kekuatan mereka. Dalam sekejap, sinar cahaya meledak dari kaki mereka dan membubung ke langit, menerangi seluruh lembah. Cahaya yang menyilaukan dengan cepat menyatu, berubah menjadi serangkaian rune bercahaya yang menyatu menuju pusat Great Array. Pada saat ini, ledakan keras terdengar ketika formasi besar mulai bergetar hebat, tampaknya di ambang kehancuran. Ekspresi Grandmaster Sun berubah saat dia menoleh untuk melihat ke arah tertentu. Hanya untuk melihat wajah Zhou Quan pucat saat dia memuntahkan seteguk darah. Tampaknya di ambang kehancuran. Wajah Grandmaster Sun segera tenggelam. Wajah Zhou Quan dipenuhi dengan rasa malu. Luka yang saya derita sebelumnya. Grandmaster Sun tidak mengizinkannya berbicara lebih jauh dan hanya mengutuk. Sampah tidak berguna. Dia dengan cepat memerintahkan pria berwajah pucat di sebelahnya untuk maju dan menggantikannya. Arai roh ini mengharuskan semua orang untuk bekerja sama untuk mengaktifkan. Dan jika sesuatu terjadi pada pihak Zhou Quan, itu akan mempengaruhi seluruh arai roh. Jika tidak diperbaiki tepat waktu, seluruh arai roh akan runtuh. Untungnya, dia masih memiliki penjaga Realm Kaisar Orde ketiga bersamanya. Jadi ini adalah kesempatan bagus untuk menggunakannya. Pria berwajah pucat itu terbang ke barisan, meraih keras Zhou Quan, dan mengusirnya. Dengan serangkaian segel tangan, susunan kacau dengan cepat menjadi stabil. Di dalam lembah gunung, pola formasi menyala dan perlahan mengalir menuju pusat lembah. Jika seseorang melihat ke bawah dari ketinggian, mereka akan melihat bahwa pola formasi di lembah gunung telah mengembun menjadi pola yin yang dua ikan raksasa. Dua ikan yin yang tampak hidup saat mereka berenang di sekitar lembah gunung. Sebuah sambaran petir melintas di langit dan seseorang muncul dari udara tipis bersamanya. Muncul di tengah barisan. Di dalam Great Array, ekspresi Yang Kai menjadi serius saat dia menjadi bersemangat. Karena orang yang baru saja tiba adalah Kaisar Sudo. Yang Kai tidak bisa menahan keinginan untuk melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Dia telah menunggu di sini selama berhari-hari untuk ikan besar ini, bukan? Ketika Grandmaster Sun ingin mengatur formasi, Yang Kai mengira tebakannya salah, bahwa tidak ada ikan besar yang akan datang ke sini dan dia hampir membunuh mereka semua. Untungnya, dia telah menunggu lebih lama. Dari kelihatannya, memang ada ikan besar, tetapi orang ini sangat berhati-hati dan seharusnya bersembunyi di bayang-bayang selama ini. Diam-diam mengukurnya. Yang Kai melihat bahwa orang ini mengenakan pakaian ilmiah, seperti seorang guru dari sekolah swasta dengan senyum rendah hati di wajahnya. Karakter seperti itu, bahkan jika mereka bertemu muka dengan muka, tidak ada yang akan mengira dia adalah anggota Demonic Heavenly Dao. Yang Kai tidak berani melihatnya terlalu lama dan dengan cepat menarik pandangannya. Setelah orang ini muncul, Grandmaster Sun segera membungkuk hormat. Salam, Raja Angin. The Wind Monarch mengangkat tangannya. Tidak perlu terlalu sopan. Ini sulit bagi Tuan. Grandmaster Sun menjawab. Merupakan kehormatan bagi Sun untuk dapat melayani Raja Angin. Bagaimana mungkin sulit? Wind Monarch mengangguk. Jelas sangat puas dengan penampilan Grandmaster Sun. Saat percakapan antara keduanya memasuki telinga Yang Kai segera memahami identitas orang ini. Dia baru kembali ke Star Boundary selama beberapa hari. Jadi dia tidak tahu banyak tentang Demonic Heavenly Dao. Tetapi dari informasi terbatas yang dia kumpulkan, dia tahu bahwa Master Demonic Heavenly Dao adalah Kaisar Agung Bayangan Malam Ken Ye. Dan Ken Ye memiliki 4 utusan Raja Agung di bawah komandonya. Masing-masing memiliki kultivasi Kaisar Sudo. Pendatang baru itu adalah Kaisar Sudo. Dan Grandmaster Sun juga memanggilnya Raja Angin. Jadi jelas bahwa orang ini adalah salah satu dari 4 utusan raja besar di bawah Ken Ye. Kali ini, dia benar-benar menangkap ikan besar. Yang Kai menurunkan alisnya. Takut dia tidak akan bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Grandmaster Sun melanjutkan.
Melapor ke Wind Monarch. Semuanya di sini telah disiapkan. Baik sekali. Raja Angin tersenyum ringan. Sekarang setelah masalah ini diselesaikan, Tuan harus memperhatikan jasa ini. Ketika kita kembali ke sisi Demonic Heavenly Dao Master, raja ini pasti akan menghadiahimu. Wajah Grandmaster Sun bersinar saat dia menangkupkan tinjunya. Terima kasih banyak, Raja Angin. The Wind Monarch tidak mengatakan apa-apa lagi. Malah meletakkan tangannya di depannya dengan ekspresi serius seolah-olah dia sedang memegang semacam benda suci. Tapi jelas tidak ada apa-apa di tangannya. Pada saat berikutnya, tulang putih muncul dari udara tipis. Tulang ini panjangnya lebih dari 1 kaki dan kedua ujungnya melengkung, membuatnya terlihat biasa-biasa saja. Itu bukan semacam harta langka, juga bukan sisa-sisa binatang buas yang aneh. Itu bahkan tidak memiliki sedikit pun kecerdasan. Namun, tulang ini diperlakukan seperti harta berharga oleh Raja Angin. Yang Kai tidak bisa menahan mengerutkan alisnya. Tidak tahu misteri macam apa yang tersembunyi di tulang ini. Jika dia tidak salah, tulang ini seharusnya tulang rusuk. Dan itu adalah tulang rusuk di bawah perut manusia. Dilihat dari warnanya, pemilik tulang rusuk ini pasti sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dia tidak tahu bagaimana tulang rusuk yang tampak biasa itu diawetkan. Setelah memanggil tulang rusuk putih, Raja Angin tiba-tiba mengangkat tangannya dan membantingnya ke bawah. Di bawahnya adalah ratusan murid Demonic Heavenly Dao duduk bersila dalam meditasi. Pada saat ini, semua pembudidaya ini sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Jadi bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa bencana akan tiba-tiba terjadi? Tetapi sekali lagi, orang-orang ini bahkan bukan penguasa Rilem Kaisar. Jadi bahkan jika mereka tahu bahwa Raja Angin akan menyerang mereka, mereka mungkin tidak akan bisa melawan. Dengan satu serangan telapak tangan, embusan angin kencang bertiup dan tornado muncul, menyelimuti beberapa ratus orang di dalamnya. Dalam sekejap, tangisan menyedihkan terdengar. Di dalam Great Array, wajah dari 20 atau lebih Master Emperor Rilem semuanya berubah saat mereka menatap Wind Monarch dengan ngeri. Mereka jelas tidak tahu bahwa Raja Angin akan bertindak seperti itu. Orang-orang ini semua dibawa ke sini oleh mereka. Jadi jika Raja Angin bertindak sekarang, apakah dia juga akan membunuh mereka? Bahkan jika mereka telah jatuh ke dalam jalan iblis dan menjadi bagian dari Demonic Heavenly Dao, keterikatan mereka pada kehidupan tidak akan berubah. Dalam krisis hidup atau mati, semua orang hanya akan menganggap diri mereka sendiri. Grandmaster Sun berteriak dengan suara rendah. Semuanya, harap tenang. Jika Grand Array terganggu, semua orang akan menderita serangan balasan. Selain itu, pengorbanan darah yang dibutuhkan oleh Raja Angin sudah cukup. Jadi kamu tidak perlu mengerahkan upaya apapun. Kamu hanya perlu mempertahankan Grand Array. Begitu kata-kata ini diucapkan, terlepas dari apakah itu benar atau salah, para penguasa Kaisar Rilem merasa sedikit lebih nyaman. Tetapi mereka tidak dapat menahan perasaan sedikit tidak senang tentang Grandmaster Sun yang menyembunyikan masalah ini. Yang lebih tidak menyenangkan adalah bahwa setelah arai besar ini diaktifkan, itu tidak dapat diganggu. Jika itu terputus secara paksa, semua orang akan menderita serangan balasan. Satu-satunya yang tetap tenang adalah Yang Kai, karena dia memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Raja Angin. Selain itu, arai besar ini benar-benar membutuhkan pengorbanan darah. Yang Kai sudah menebak ini sebelumnya, tetapi dia tidak bisa memastikannya. Sekarang Raja Angin telah melakukan ini. Itu tidak diragukan lagi mengkonfirmasi kecurigaannya. Di dalam tornado, jeritan hanya berlangsung selama beberapa napas sebelum berhenti. Meskipun ada beberapa ratus murid Demonic Heavenly Dao di depan Kaisar Sudo, semuanya mati dalam satu pukulan. Wind Monarch melambaikan tangannya dan celah kecil muncul di tornado yang berputar. Dari celah ini, sungai darah merah gelap perlahan mengalir keluar dan mengalir menuju tulang rusuk ini. Darah merembes ke tulang ini dan menghilang. Ini adalah pemandangan yang sangat aneh. Tulang itu jelas tidak memiliki sifat magis, tetapi mampu menelan darah segar bahkan tanpa mengubah warnanya. Ratusan orang telah terbunuh, tetapi di bawah bimbingan Raja Angin, darah mereka mengalir ke tulang rusuk ini. Perlahan, tulang rusuk mulai sedikit berubah. Di tulang rusuk, beberapa garis rumit muncul. Garis-garis ini tampaknya berada di tulang rusuk.
Tetapi tidak diketahui teknik misterius seperti apa yang digunakan untuk menampilkannya. Tetapi setelah disentuh oleh Raja Angin, itu terlihat jelas. Melihat garis-garis ini, ekspresi Raja Angin menjadi sedikit lebih bersemangat. Saat darah terus mengalir, lebih banyak garis muncul, secara bertahap mengisi seluruh tulang rusuk. Pada saat yang sama, aura luar biasa menyebar dari tulang rusuk ini. Tubuh Yang Kai bergetar saat ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Meskipun aura ini lemah, Yang Kai dapat dengan jelas merasakan bahwa itu adalah aura Kaisar Agung. Setelah menelan darah, tulang rusuk yang tampak biasa ini memiliki lebih banyak garis di atasnya, dan sekarang memancarkan aura Kaisar Agung. Awalnya, dia mengira dia salah, tetapi meskipun auranya lemah, itu menjadi lebih jelas. Itu lemah karena terlalu banyak waktu telah berlalu. Tetapi tidak peduli berapa lama waktu berlalu, kekuatan yang dikandungnya tidak akan berubah. Yang Kai agak tercengang, mampu menangkap ikan besar kali ini sudah cukup menjadi kejutan yang menyenangkan baginya. Jadi bagaimana dia bisa mengharapkan perubahan seperti itu terjadi? Aura Kaisar Agung tidak akan muncul tanpa alasan. Karena itu terkait dengan tulang rusuk. Itu berarti tulang rusuk itu milik Kaisar Agung. Tapi tulang siapa? Dia telah melihat ke-10 Kaisar Agung di dunia saat ini. Dan bahkan bertemu dengan Kaisar Agung Wukuang pemakan surga berkali-kali. Jadi Yang Kai yakin bahwa tulang rusuk ini pasti bukan milik salah satu Kaisar Agung yang dia kenal. Karena auranya memang benar tidak cocok. Karena itu bukan tulang rusuk Kaisar Agung saat ini. Itu pasti salah satu Kaisar Agung sebelumnya. Dalam sekejap, gelar Kaisar Agung muncul di benak Yang Kai. Pada saat ini, Raja Angin tiba-tiba mengeluarkan erangan teredam. Yang Kai diam-diam melihat ke atas dan melihat bahwa tulang rusuk yang dia pegang di tangannya benar-benar bergetar, seolah-olah akan jatuh dari tangannya kapan saja. The Wind Monarch secara alami tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi dan malah meraihnya dengan tangan kanannya. Tulang rusuk masih gemetar saat dia mengeluarkan erangan teredam. Yang Kai dapat dengan jelas melihat tangan kanan Raja Angin, yang mencengkeram tulang rusuk, menua dengan cepat, kulitnya mengerut dan warnanya meredup. Pada saat itu, seolah-olah 1000 tahun telah berlalu di tangan kanannya. Yang Kai tiba-tiba menyadari dan tahu bahwa apa yang baru saja dia pikirkan adalah benar. Tempat ini adalah pintu gerbang ke Tanah 4 Musim. Jadi siapa lagi selain Kaisar Agung berlalu waktu? Hanya saja dia tidak tahu di mana Wind Monarch telah memperoleh bagian dari sisa-sisa Flowing Time Great Emperor. Tetapi untuk meminta seseorang menyiapkan barisan besar di sini dan menggunakan teknik jahat untuk merangsang spiritualitas yang tersembunyi di tulang rusuknya. Itu pasti bukan masalah sepele. Meskipun bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu dan meskipun itu hanya tulang rusuk yang patah, kekuatan hukum waktu Kaisar Agung waktu mengalir dicap ke setiap bagian tubuhnya. Aliran kekuatan waktu di tulang rusuk ini menyebabkan Raja Angin sedikit menderita. Bersambung.